masih bisa tetap konsentrasi. Amin. Oke, selanjutnya untuk mengawali kegiatan konseling kita kali ini, lebih baik kita berdoa dulu. Siapa di sini yang mau mimpin doanya? Saya, Pak. Iya, silakan. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Kak. Di sini sebelumnya udah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Jadi ini pertama kali ya? Iya. Oke, jadi apa sih konseling kelompok itu, pasti kalian penasaran dong ya? Iya. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan nih yang dilakukan oleh sekelompok orang, kayak kita nih banyakkan, yang di dalamnya membahas mengenai permasalahan pribadi dari si anggota kelompok tersebut. Kemudian kita di sini juga kemudian kita di sini bakal membahas masalah yang dihadapi dari si anggota kelompok tersebut. Kita di sini mencari solusinya bersama-sama untuk kedamaian bersama juga. Oke, selanjutnya di sini udah pada kenal belum ya? Belum pada kenal ya? Oke. Lebih baik kita kenalan dulu biar kenal semua ya. Iya. Buat perkenalan ini biar kita makin rileks, biar nggak tegang kayak gini, kita pakai ice breathing ya, pakai tepuk-tepuk ya. Bisa liatin saya dulu? Boleh. Kayak gini. Perkenalkan, nama saya, misalnya Zakia. Hobi saya berenang, gitu ya. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimulai dari yang sebelah kiri dulu. Perkenalkan, nama saya Ara. Hobi saya menyanyi. Kenalkan, nama saya Dinda. Hobi saya scroll TikTok. Perkenalkan, nama saya Zahra. Hobi saya rebahan. Perkenalkan, nama saya Heri. Hobi saya badminton. Perkenalkan, nama saya Nala. Hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Linda. Hobi saya nari. Perkenalkan, nama saya Dewi. Hobi saya oke. Buat ngetes kalian di sini fokus atau enggaknya, saya akan tanya satu-satu ya. Kamu Dinda, hobinya Linda apa? Menari. Oke, benar Linda? Benar menari? Iya. Harry tadi hobinya Dewi apa? Belajar. Benar, Dewi hobinya apa? Berarti Harry belum fokus ya? Oh, berlari. Iya. Berarti Harry belum fokus ya? Iya, belum. Ya, dia usahakan buat nanti bisa fokus ya. Terus di sini kan kita namanya juga konseling kelompok ya. Di sini membahas tentang masalah pribadi dari anggota
dari itu mungkin ada privasi, ada rahasia yang tidak boleh disebarluaskan sama orang lain. Nah, saya mohon, saya minta segala sesuatu yang kalian dengar, yang kalian dapatkan dari sini, ketika di luar kalian udah merasa lupa, jangan diingat-ingat lagi, udah jangan dibawa sampai keluar ya. Oke. Terus untuk menjamin kalian akan merahasiakan segala sesuatu yang kalian dapatkan, saya mohon kalian mengikuti kata-kata saya buat mengucap sumpah ya. Bisa? Bisa. Silakan ikuti kata-kata saya. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh diketahui dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Terima kasih karena kalian sudah bisa mengikuti kata-kata saya. Saya harap kalian bisa menyimpan rahasia di dalam sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi konselingnya ya. Untuk kakak-kakak yang di atas mejanya masih ada sesuatu, bisa tolong disimpan dulu? Bisa. Oke. Lanjut ya. Di sini sekarang siapa masalahnya yang pengen dituntaskan bareng-bareng? Membahas tentang tentang keluarga. Jadi saya itu dari keluarga yang bisa dibilang normal. Jadi saya dari keluarga normal. Jadi saya tuh pengen sedikit cerita. Jadi saya tuh Yang lain mungkin ada yang mau diceritakan juga, masalahnya yang mau dibantu? Nggak ada? Oke, berarti karena nggak ada yang mau cerita lagi, mungkin kita hari ini akan bahas dari masalah arak ya tadi. Akak boleh silakan sebarkan informasinya. Jadi gini Kak, aku kan bingung ya, bukan bingung sih. Nah, jadi aku tuh dari keluarga yang bisa bilang kurang jaga ya, simpelnya aja aku dari kecil gak pernah tinggal sama ayahku, aku gak pernah tinggal sama ibu aku, karena ya mereka berdua ya besar lah ya. Jadi di situ aku tinggal bareng sama nenek kakekku sampai aku SD kelas 6 ya. Nah sebenarnya di situ aku ngalamin mungkin bisa dibilang kurang kasih sayang gitu ya dari orang tua. Nah
SMP aku dipondokin, SMA aku dipondokin. Jadi pas dari SMA nih, pas pondok, di saat aku di apa ya, bukan bebas sih, di apa ya, dikasih jalan untuk bersosial ke tempat yang lebih luas gitu kan, ke ranah yang lebih global lah ya. Di situ aku merasa kayak yang saat aku ngeliat orang lain, sebenarnya dari pondok juga aku udah sering lihat kayak misalkan mereka yang sering dijemput orang tuanya, diantar orang tuanya, karena aku rasa kayak gua kayaknya aku tuh beda gitu dari yang lain, karena aku ngerasa kayak sempet sih waktu awal maba banget gitu kan, maba banget aku tuh merasa kayak kayaknya aku butuh seseorang gitu kan, karena aku merasa kayak nggak rasanya gitu, kayak nggak rasanya, cuma kayak ya ternyata berjalannya waktu, ya aku merasa kayak ternyata intinya aku punya siapa gitu, aku merasa kosong aja gitu. Nah masalahnya itu gimana sih caranya biar aku tuh kuat gitu, di fase gimana aku benar-benar bukan yang namanya single era lagi, tapi benar-benar single fighter, yang gimana aku benar sendiri gitu. Dulu aku ada sih, cuma dia sibuk kerja karirnya, apa aku ya sibuk dengan kerjaannya gitu kan, aku nggak terlalu bersama keluarga. Ini masih solusi gitu, saran atau solusi dari kalian biar gimana sih caranya jadi orang yang benar-benar kayak lebih survive gitu, atau ya aku pengennya sih aku nggak usah apa, karena aku jujur sih ya, aku kalau misalnya deket sama laki-laki nih, kalau misalnya udah suka nih sama laki-laki, bisa bilang gila ya, kan aku rasa kayak aku kok ngeliatin saya, dan sekarang aku nggak mau gitu kan, kayak di saat aku apa sih namanya suka ya laki-laki, dia yang respon, aku nggak mau dimanfaatin, itu sih kayak nggak mau dimanfaatin dari segala hal. Jadi gimana sih kak caranya biar kayak aku bertahan kuat sendiri, single fighter, tanpa adanya apa ya, gimana ya, aduh sedih banget, tanpa adanya ya tadi, tanpa harus melibatkan orang-orang gitu, melibatkan sih melibatkan, karena kita nggak bisa namanya jauh dari apa ketergantungan sama orang lain, cuma gimana sih caranya gitu, kayak biar aku kayaknya merasa aku ada yang sayang, gimana sih pengen tahu, karena problem aku selalu merasa kayak orang lain memanfaatkan aku, jadi orang lain nggak ada yang sayang sama aku merasa gitu, yang aku rasa ya, karena semua ke aku punya tujuan. Oke, sebelumnya izin bertanya dulu ya. Kan tadi mengenai kasih sayang, kurang kasih sayang. Perasaan itu tuh, perasaan merasa haus kasih sayang itu muncul dari kapan? Haus dari kasih sayang itu dari SD, dari kelas 1, karena aku ditinggal sama orang, intinya aku nggak bersama orang tua aku dari aku umur 2 tahun. Papaku dia ngejar kerjanya, mamaku juga sama ngejar kerjanya, jadi aku udah lama sih sebenarnya kayak gini, dari umur aku 2 tahun sampai sekarang aku nggak bareng sama mereka. Izin bertanya ya Ara, sebelumnya permasalahan ini tuh udah pernah dicoba diobrolin sama orang tua belum? Aku punya orang tanya sama orang tua, karena orang tua aku tuh nggak pernah nanya itu, ya udah kita kan masing-masing, cuma aku pengen disayang gitu, cuma dong gitu kayak ada yang
nanya kamu lagi kenapa, kabar kamu gimana, tapi nggak harus ya gitu gitu loh. Gitu. Baik, terus untuk saat ini gimana cara kamu bertahan selama ini tanpa kasih sayang yang kamu butuhin? Ya aku kok sendiri, jadi gimana caranya aku bertahan ya tadi aku menyibukkan diri aku dengan segala kegiatan aku. Jadi aku tuh jujur ya sebenarnya kalau misalkan sendiri aku nggak kuat kalau sendirian, aku harus ada teman satu atau dua. Jadi kalau sendirian aku kayak orang apa ya, kayak orang suka sendiri bisa bilang apapun hal negatif aku ngelakuin, itu menurutnya aku sih. Jadi aku pengen kayak gimana ya gitu, aku nge-handle diri aku mana aku pengen nanya. Selama itu aku bertahan dengan ya itu cara-cara aku, gimana pun caranya aku selalu kayak berperan aku gimana caranya gue baik-baik aja bertahan, gimana caranya aku oke gitu. Cuma aku pengen saran dari kalian mungkin bisa masuk pikiran di kepala. Aku izin nanya lagi deh. Tadi kan Ara bilang teman-teman Ara tuh suka manfaatkan kan. Kalau Ara tuh ada maunya, Iya punya tujuan. ada maunya kan. Nah biasanya tuh ada maunya tuh yang seperti apa hal yang nyakitin fisik atau gimana gitu. Tujuannya maksudnya tujuan hal positif atau negatif itu banyak ya. Ya mungkin terlalu banyak hal yang negatif. Karena aku sosial iya, aku juga orang yang sosial. Aku punya teman yang banyak. Cuma sedikit teman-teman aku yang emang ke aku tuh ya, itu udah nganggap aku cuma sebagai teman ya, itu teman gua. Gak ada niat tujuan gitu. Tapi kebanyakan teman-teman aku, selain di kampus, di luar pun dimanapun itu, mereka tujuannya ya ada tujuan buruk aku. Contohnya kayak apa? Ya, jadi aku tuh tipikal orang yang kalau misalnya deket sama orang, aku berberan ya, masalah itu ya. Dan aku tahu di saat aku ngeh mereka ngincar duitnya, aku nggak mau kayak ya udah. Gitu. Makanya aku lebih sering jalan-jalan sendiri sama aku. Soalnya kalau ngajak teman, aku bingung mau ngajak siapa gitu. Karena mereka pasti ya udah tahu tipikal yang aku kayak, karena mereka sendiri tahu aku orang yang gimana dan aktivitas apa yang aku lagi lakuin kayak bisnis. Mereka apa kalau misalnya bisnis bantuin uang lagi uang, mereka ngeliat aku jajan, mereka ngeliat aku beli barang-barang ini aku tahu maksudnya. Bisa jalan-jalan. Tapi Ara sebelumnya tuh kan nggak ketika permasalahannya kasih sayang, Ara biasanya nyari kasih sayangnya ini ke siapa? Ke pasangan kah, ke pacar? Dulu iya. Tapi tapi hal positif nggak apa ke Negatif. Dan aku mau lepas dari hal-hal negatif itu. Jadi pacaran kayak gimana sih? Tapi kalau misalnya aku tuh emang harus kasih sayang ya. Dan itu kalau misalnya gimana sih ya, kalau misalnya dari kamu cowok gimana sih perempuan lain kalau dari sama cowok gimana, kan kayak wah gimana nih, apalagi aku yang harus kasih sayang, pengennya kan bukan gue mau tau lu harus tahu gue gitu kan. Itu jadi aku nggak bisa aku membalas sendiri si orang ini. Bisa aku tahu wah nggak baik nih, negatif nih kayaknya, aduh misalnya anak saya atau kemana-mana ini gitu kan. Jadi aku membalas diri untuk stop pendapatan. Sekarang aku ya pendapatan dan aku nggak mau mulai hubungan hal-hal kayak gitu karena aku tahu itu negatif.
sekedar pacaran sayang-sayangan, aku juga mau, cuma kayak yang itu bakal bikin aku Aku mau nanya lagi nih, apa yang ingin kamu ubah dari pola keluargamu jika suatu hari kamu membangun keluarga sendiri? wah banyak. Apa ada tuh? Aku tuh mau aku mau nanti kalau aku punya keluarga, aku pengen anak aku tahu kalau misalkan bapaknya itu sayang sama ibunya juga sayang sama bapaknya. Dan aku pengen ngajarin mereka bukan dari materi tapi dari sikap yang kita tunjukin. Karena dari sikap itu kita ternyata ngaruh buat mindset anak dari kecil. Dan aku nggak mau kalau misalnya punya anak tuh benar-benar dimarahin mental. Aku nggak mau main fisik, aku nggak mau keras sama mereka. Aku bakal ngajarin mereka dari sikap, dari pola hidup kayak gimana. Dan aku nggak pernah ada buat mereka. Aku pengen selalu ada di samping. Aku pengen tahu kayak misalnya aku punya anak perempuan misalkan ya, aku tuh pengen tahu kamu lagi suka sama siapa, coba cerita ke mama gitu, misal cerita ke bunda gitu, jangan cerita yang lain. Kamu punya masalah apa sama teman gitu, kamu punya masalah apa sama diri sendiri. Kalau misalnya laki ya aku pengennya kayak ya gitu, bapak ngurusin gitu, pendidikan ayahnya gitu. Kalau misalnya itu perempuannya, aku pengen sejatinya perempuan itu ngelembutin, bukan dikasarin, bukan dikerasin gitu. Kan jadi cewek dikerasin, dikasarin, dipukul itu beda. Apalagi masih kecil gitu kan, diperlakukan kayak gitu, agak bisa bertahan. Kamu enak gitu, kamu enggak. Itu kan rusak mental. Ya itu kalau misalnya anaknya bisa membangun diri sendiri, membangun mentalnya lagi, kan itu kan susah. Itu perjuangan bertahun-tahun biar gimana caranya gue nggak tumbang gitu kan. Gitu. Biar caranya gimana gue tuh selalu oke di depan orang, terlalu terbuka gitu kan, kayak seolah terbuka. Aku pengennya kayak gitu, jadi kayak aku nggak mau punya anak, aku mentalnya jadi down, aku pengen nggak apa, tapi bukan berarti memanjakan mereka gitu. Itu kalau Oke, karena dari tadi dari Linda, Heri, sama Kak Siti belum berpendapat ya. Siapa tahu ada yang mau disampaikan gitu. Silakan. Ya, Ana mau nanya nih, boleh. saat kamu lagi ngerasa apa sih butuh kasih sayang gitu ya, hal apa sih yang biasa kamu lakuin gitu biar pikiran itu tuh sejenak hilang gitu? Misalnya aku lagi butuh kasih sayang, Ya kan ya kamu selalu ngerasa kasih sayang gitu ya. ya Nah, buat ngalihin rasa itu tuh kamu lakuin apa? sama benar. Iya. Sebenarnya tergantung, kalau aku tergantung bukan hari tergantung diri aku. Jadi kalau misalnya mood aku lagi bagus, aku bakal mengerjain sesuatu yang masukin. Jadi kalau misalnya bukan mood ya, tapi kalau emang aku misalnya kayak aku frustrasi, aku frustrasi segala macam, ya mungkin bisa dibilang untuk ranah perempuan itu negatif. Jadi kalau misalnya positif, ya aku bakal ngobrol aja, itu sih solusinya. Ngobrol secapek apapun, kadang aku ngobrol sampai jam 3 subuh sama siapa ya, sama abang-abang gitu kan, sama teman, sama kating-kating lain. Jadi apa ya, sosialnya kayak gitu cara aku, tapi bukan berarti ya pengen kita misalnya enggak, itu udah kayak tukar pikiran gimana caranya. Tapi kalau misalnya lagi negatif, aku nggak mau ketemu orang sama aku pengen sendiri, dan ya itu gitu. Berarti dengan kamu ngobrol sama siapapun gitu, itu tuh bikin apa ya? Iya, Ngalihin ngalihin rasa sebenarnya itu tuh. Jadi ya kasih sayang itu terpenuhi dengan
pengamanan obrolan yang ada di tempat gitu. Itu yang aku lakuin dari SD, SMP, SMA, kuliah. Berarti itu cara itu efektif ya buat walaupun cuma sesaat tapi efektif gitu. Efektif. Jadi ngobrol secapek-capeknya, balik tidur, bangun lupa, salah guna aktivitas. Aku juga bentar ya. Aku juga pernah ada di posisi itu dimana ketika kita apalagi aku kan juga banyak ya saudaranya banyak apalagi beda-bedain ya itu rasanya gak enak cuman kalau aku ngelakuinnya dengan kayak misal mungkin orang tua aku tuh lagi nyamannya sama anak ini maksudnya sama aku gitu jadi berpikirnya positif gitu walaupun emang pasti ada aja gitu negatifnya cuman lebih ke daripada kita menyakiti diri kita sendiri untuk terus kayak iri kayak gitu lebih baik kita nanamin di dalam diri kita mungkin emang lagi pengennya gitu orang tuanya tuh lagi pengennya sama anak yang ini mungkin lagi pengen update-nya sama yang ini gitu terus juga menurut aku kalau aku juga kayak gitu terus aku juga mungkin ini sih lebih ngelakuin hal-hal yang aku suka kayak misalkan supaya rasa itu setidaknya bisa hilang gitu kalau aku hilang ya bukan yang mendem gitu cuman ya itu kayak misalkan aku karena kan lumayan banyak lah koleksi buku jadi aku sering baca buku kalau Wattpad gitu. Kalau aku sendiri aku juga sama hampir sama kayak cuma kalau aku selalu dulu aku berpikir negatif tentang kedua orang kenapa mereka nggak selalu ada kalau aku ada gitu terus kalau misalkan aku pengen cerita aku akan curhat sama mereka bahkan aku pernah sekali nyoba buat cerita seorang yang aku suka aku pengen nih cerita kayak temen aku yang cerita orang yang dia suka mamanya pasti kan mamanya paling nanya gimana kalau aku enggak aku nggak bisa aku ngomong kayak gitu pasti selalu bilang mama aku pasti bilang kayak gini udah nggak usah mikir kayak gitu belajar dulu ya aku ambil positifnya sekarang dulu enggak ya apa sih kok nggak mau denger sih gitu terus kemarin kita nih ada masalah juga jadi 2 bulan sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu di situ kondisinya ada yang ngajak nikah aku ya tapi orang sana ada orang tulus gitu kan udah apa udah siap untuk segala hal yang dia itu udah disiapin dan tetap mau lanjutin aku buat kuliah gitu kan nah pas aku mau bilang nih umi aku mamaku dia bilang udah udah kamu jangan dulu mikirin hal-hal yang gak harusnya kamu pikirin sekarang aku paham maksud kamu ini kan aku udah bilang sebenarnya kalau bisa pokoknya bukan kamu sih ini tuh ngomongnya agak enakan ya sebenarnya kamu coba S3 di situ kayak aku tuh merasa kayak sebenarnya kebahagiaan aku tuh di mana gitu sampai ya aku nikah juga toh ya aku tetap kuliah walaupun mungkin gak nyampe S3 ya kan tapi kayak punya aku berprestasi lebih dari aku dari kakakku juga sama gitu kan jadi aku merasa kayak oke di situ aku menjeda buat bilang ke orangnya benar nah itu Jadi kalau menurut aku gini nih aku juga pernah baca ya buku mengenai hal-hal kayak gitu jadi tapi kamu pernah nggak kayak mencoba untuk mengajak orang tua ngobrol gitu pernah nggak kayak emang aku mau ngomong nih gitu tapi pas suasananya tuh bukan lagi suasana yang runyam gitu maksudnya kayak kondisinya emang lagi damai gitu lagi santai kalau kondisi santai gimana setidaknya inilah kayak hari weekend gitu yang lagi
pun kita masing-masing. Kamu pernah nggak nyamperin kayak untuk kayak Mak, boleh nggak ngobrol bentar? Nggak pernah. Kenapa? Dia kan pasti bilang keluar ini capek. Ya karena ya banyak lah kerjanya gitu kan. Itu tapi belum pernah kamu coba apa kamu udah Udah sering coba. Bahkan aku tuh waktu kemarin sih bulan lalu aku nyoba karena aku merasa kayak ngeliat teman-teman aku kayak makan apa kayak pacar kan ya makan gini aku merasa kayak nah lu pakai siapa bentar buka WA-nya aku bisa menunjukkan bismillah buka makan ini 10 menit kemudian jawab wih kayaknya enak udah di situ. Nah, pernah nggak kamu lanjutin percakapan itu kan Pernah. lagi enak-enaknya tuh? Iya pernah Terus? paling iya enak bilangnya berapa harganya 15.000 oh murah gitu udah Nggak, kenapa kamu nggak ini loh, maksudnya kayak ngelanjutin kayak ini aku mau ngomong nggak apa di chat juga gitu. enggak ini baru benar Nah, mending cobain deh kalau misalkan secara mungkin punya egonya masing-masing, mungkin umi kamu ini mungkin dari perspektif aku, teori aku, mungkin kalau misalnya secara langsung mungkin pertama mungkin tadi kan karena capek nggak ada waktu istirahat, mungkin waktu istirahatnya itu ketika beliau tuh lagi handphone. ini aku ya ini aku kan handphone itu ada kerjaan jadi nggak main handphone itu paling tidur karena buka HP itu harus membahas sesuatu yang emang penting kalau diganggu pasti bilang bisa diem dulu nggak apa diem oke kamar diem jadi aku kalau di rumah kebanyakan diem Berarti solusi terbaiknya ke konseling keluarga. jika kamu pernah coba buat aku bukan konseling keluarga psikiater psikiater Kamu sendiri. kalau guru aku orang Berarti cuma ya sebenarnya ini kita misalnya aja kan ya ini yang lagi aku alami itu kayak gini gitu jadi kamu coba untuk konseling keluarga deh. Semoga dengan konseling keluarga udah konseling keluarga aku udah baru bulan kemarin maksudnya sama orang tua. enggak Maksudnya ajak mama misalnya kayak bilangnya misalnya jalan-jalan yuk kayak bentar beli ini atau beli apa gitu. no nggak bisa buat bilang ini nggak bisa ini aku sibuk aku pernah ngomong kayak gini pernah nanya ngajak nih mau psikiater pengen tahu gitu kan ini tuh kayak gimana sih gitu kan ini tuh abang nyawa bilang emang kamu depresi kenapa kamu bukan kerjaan yang kamu buat aku bilang ya juga sih benar gitu nggak apa-apa cuma pengen ngajak aja ya udah sih mau orang di banyak kerjaan ada di rumah pun kalau misalnya waktu luang aku nih waktu luang ini lagi capek ini masih kerja pasti Umi ngasih kerjanya kan Neng coba ikut data ini Kenapa? mau tidur Tadi kan katanya apa namanya? Yang tadi tuh yang percakapan awal tuh apa? mau ke sekolah gitu Nah, kan katanya emang kamu udah depresi. Kenapa nggak kamu langsung keluarin? Kan karena susah tuh waktunya. Kenapa kamu nggak ngomong? Ya nih, perasaan aku nggak baik-baik aja. enggak aku nggak bisa kayak gitu aku pernah ngomong kayak sama lah bisa dibilang argumentasi misalnya nih nih kan aku gini Abi nggak ada Umi aku kan saya juga udah SMP Umi tuh malah bilang kamu sama Umi udah capek Umi udah di situ stop aku nggak pernah cerita lagi jadi kayak gitu tapi ada nggak sih apa sih orang yang Ara percaya gitu buat cerita terus bisa tersalurkan oleh orang tua Ara gitu kayak dari kata enggak
kalimat-kalimat yang lumayan bisa memuaskan dia gitu. Kita baca ulang ini kalimat lagi tanggal sekian. Oke, mungkin konseling kita kali ini kita cukupkan ya, karena mungkin waktunya yang terbatas ya, jadi kita cukupkan sampai di sini saja. Untuk Ara, apakah kamu dapat solusi dari kegiatan konseling kita? Ya dapat. Aku menyimpulkan kalau teman-teman menyarankan buat aku tuh biar lebih komunikasinya lebih ditingkatkan lagi gitu sama orang lain, ya coba sama orang tua aku. Ya mungkin komunikasi tadi sama ya aku terima caranya, cuma kan posisi kita beda. Aku lebih tahu gimana aktivitas orang tua dan keluarga dan gimana cara mengalami mereka dan reaksi. Jadi terima kasih saran dan masukannya. Dari saran yang didapat di sini nih, Kak Ara mau ngelakuin saran itu kira-kira? Aku sudah melakukan saran itu sudah lama dan insya Allah aku akan mencoba lagi ya buat meningkatkan komunikasinya lagi, entah itu online atau offline. Buat tahu hasilnya kalau cara itu udah dicoba berhasil atau tidaknya itu kira-kira kapan? Mungkin minggu depan. Minggu depan. Oke, minggu depan di hari yang sama. Jumat ada. Ya. Oke, yang lain gimana Jumat? Oke, kita cukupkan ya. Terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah bersedia cerita juga ke Anda ya. Semoga terbantu dari konseling kita kali ini. Untuk menutup konseling kita kali ini, lebih baik kita baca doa dulu ya. Siapa yang memimpin doa? Oke, Kak, silakan Kak. Oke, sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekali lagi.